Sahabat Bawaslu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada, tahapan pencalonan menjadi salah satu tahapan yang paling krusial. Sebab, dalam tahapan ini nasib calon partai politik, bakal calon Dewan Perwakilan Daerah, bakal calon anggota DPR dan DPRD, atau bakal calon kepala daerah akan ditentukan. Apakah mereka semua itu akan lolos dari tahapan pencalonan dan menjadi peserta pemilu atau pilkada? Ataukah sebaliknya mereka gagal menjadi peserta pemilu atau pilkada karena KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota yang menyatakan mereka semua tidak lolos dalam tahapan pencalonan? Gimana Kak Maya? Apakah kita langsung menemui beliaunya saja untuk mengobrol bersama kita? Iya dong, kita pasti sudah ditungguin. Assalamualaikum Bapak. Salam. Duduk. Terima kasih. Sebelumnya saya mau izin lepas masker dulu Pak. Boleh? Boleh. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini berangkat semua hari ini, berangkat kedua ini. Oh, Bapak bisa saja. Bagaimana Pak untuk hari ini? Apakah kita bisa mengobrol tentang potensi sengketa pada pencalonan hari ini, Pak? Bisa dong. Sudah satu dari tadi. Tapi sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Oh ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Bawaslu semua. Semoga hari ini tetap sehat dan bahagia ya. Pergi wisata bersama dua wanita. Perginya ke daerah pegunungan. Kita ketemu lagi dalam podcast sengketa bersama Humas Bawaslu Grobogan atau Mas Lugan. Cukup, terima kasih. Nah, sahabat Bawaslu, saat ini kita telah bersama rekan ngobrol kita yang sangat istimewa. Beliau ini adalah Bapak Mosyahirul Alim. Beliau koordinator penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Beliau bisa disapa dengan Pak Irul. Pak Irul, obrolan kita hari ini kan tentang potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Apa aja potensi-potensi sengketa dalam tahapan pencalonan, dalam tahapan pemilu atau pilkada? Bagaimana? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya tak juga monggo. lepas masker ya. Iya. Biar bicaranya lebih terdengar jelas dan juga nanti senyumnya juga bisa lebih terlihat. Kalau seperti itu. Tadi sudah disampaikan ya. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya sedikit mau refresh ya. Artinya kegiatan ataupun obrolan kita di hari ini kan bagian dari sosialisasi penyelesaian sengketa ya. Dan ini sudah kita lakukan sejak di bulan Maret kemarin 2021. Artinya sejak bulan Maret sampai ini berarti kurang lebih sudah 7 kali ini ya. Pertama kali tentang pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilu, kemudian perbedaan sengketa pemilu dan pilkada, kemudian keadilan penyelesaian sengketa dalam konsep keadilan pemilu, kemudian tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu, tahapan adjudikasi ataupun sebelum adjudikasi ada dukungan sekretariat, kemudian tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilu, kemudian di hari ini kita obrolan kita tentang pencalonan ya, potensi sengketa pada tahapan pencalonan ya. Seperti kita ketahui, tahapan pencalonan ini kan termasuk salah satu tahapan yang paling krusial ya, termasuk tahapan yang paling strategis, menjadi salah satu di antara tahapan yang krusial ataupun strategis. Karena apa? Karena kan memang di tahapan ini kan baik itu calon peserta pemilu, baik itu partai politik ataupun anggota legislatif, ataupun juga kalau dalam pemilihan kepala daerah juga calon kepala daerah, tentu kan harus melewati proses pencalonan. Dia bisa lanjut atau tidak karena memenuhi sejumlah persyaratan kan di sini ditemukan di sini. Nah, di obrolan kita tentu berkaitan dengan ini, bahwasanya ternyata itu terdapat potensi. Jadi tadi sudah ditanyakan sebetulnya apa sih potensi sengketa pada tahapan pencalonan ya. Jadi bisa kita sampaikan itu kan merupakan proses. Jadi potensi
potensi sengketa pada tahapan pencalonan ini merupakan proses permohonan sengketa yang mungkin muncul pada tahapan pencalonan, baik dalam pemilihan umum atau pemilu ataupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Oleh siapa? Ya tentu oleh peserta pemilu ataupun oleh peserta pilkada. Jadi itu kira-kira tadi apa sih sebetulnya obrolan kita di hari ini tadi, potensi sengketa pada tahapan pencalonan seperti itu. Jadi tahapan pencalonan ini bisa dalam pemilu atau pilkada ya Pak? Betul, bisa. Tadi sudah kita sampaikan, jadi ada dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Dua-duanya sama-sama ada tahapan pencalonan. Nah, kalau di tahapan pemilu itu apa aja Pak potensi sengketanya? Tahapan pemilu ya, ini kita bicara tahapan pemilu. Artinya kalau kita bicara tentang pemilihan umum, berarti kita juga harus merujuk ke Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Ini tadi potensi sengketa dalam pemilu tentu bisa kita sampaikan. Di antaranya itu ya, pertama itu mengenai apa? Mengenai verifikasi partai politik calon peserta pemilu, khususnya partai baru ya. Di dalam Undang-Undang Pemilu saya kira sudah cukup jelas, khususnya di pasal 1732 itu, bahwasanya partai politik calon peserta pemilu ini harus mempunyai sejumlah persyaratan yang ditentukan agar dia bisa menjadi peserta pemilu, kan seperti itu. Di antara persyaratan ini, di antaranya antara lain partai politik ini harus mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tentunya kan seperti itu. Kepengurusannya harus lengkap di seluruh provinsi. Kemudian dia juga harus memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan. Kemudian apalagi? Kemudian memiliki kepengurusan di 50% pada jumlah kabupaten kota ya. Di kecamatan ya. Jadi harus 50% pada jumlah kecamatan. Kemudian apalagi? Kemudian juga harus memiliki kepengurusan ya, keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk kepengurusan tingkat pusat. Artinya seperti itu. Jadi dari tingkat provinsi seluruh provinsi harus ada pengurus. Kemudian kalau untuk tingkat kabupaten kota itu di 75% harus ada. Misalkan di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, berarti di 75%-nya itu. Kemudian di kecamatan juga harus ada 50% seperti itu. Kalau misalkan keterwakilan perempuannya kan itu harus 30% ya Pak ya. Nah, kalau tidak mencapai 30% itu gimana nanti? Nah, tentu ini ya yang kita sampaikan tadi, potensi-potensi sengketa ini tentu bisa muncul. Karena apa? Sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, khususnya di Undang-Undang Pemilu, dia tidak terpenuhi kan seperti itu. Artinya kan berarti dia mendaftarnya kan di KPU provinsi atau KPU RI itu kalau partai politik seperti itu. Artinya ya berarti ini potensi sengketa bisa saja muncul. Karena apa? Karena adanya sejumlah persyaratan yang kurang terpenuhi seperti itu ya. Kemudian tadi sudah bicara tentang itu. Kemudian masih ada lagi syaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu mengenai jumlah dukungan anggota. Nah, jadi partai politik ini harus mempunyai jumlah dukungan anggota itu paling sedikit 1.000 orang. Paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk pada kabupaten di provinsi yang dicalonkan. Ya, artinya 1/1000. Kemudian jumlah dukungan ini juga tentu harus dibuktikan dengan apa? Kartu tanda anggota, ya toh. Situ misalkan sebagai anggota partai politik tentu kan harus mempunyai KTA atau kartu tanda anggota, KTP kan seperti itu ya. Jadi saya kira itu mempunyai jumlah dukungan itu bisa berupa dengan KTP atau KTA itu ya Pak ya. Iya. Di situ jadi harus tentu pembuktiannya tentu kan sebagai anggota kan harus KTA ya, KTA dan KTP seperti itu.
Tadi jumlahnya sudah kita sebutkan ya, paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau dan juga harus KTP elektronik. Saya kira itu tadi berarti mengenai verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Di sini potensinya bisa terjadi sepanjang persyaratan yang sudah ditentukan ini tadi dianggap kurang terpenuhi. Nah, seperti itu mestinya potensi kan bisa terjadi bisa tidak. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan lagi ya. Kemudian potensi apalagi dalam pencalonan pemilu ini tadi kita masuk ke pencalonan anggota atau pencalonan DPD, Dewan Perwakilan Daerah DPD ya. DPD ini juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu juga di pasal 183 ayat 1 khususnya di Undang-Undang 7 2017 itu bahwa untuk bisa menjadi calon ini tadi anggota DPD ini tadi dia harus mempunyai sejumlah dukungan lebih mana ketentuannya ya kita sampaikan bahwa untuk provinsi DPD kan provinsi toh kan mewakili provinsi untuk jumlah provinsi ini tadi bahwa jumlah penduduk ini tadi di setiap provinsi yang termuat dalam DPT atau daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta pemilih berarti dia harus paling sedikit mendapat dukungan sejumlah 5.000 pemilih ya. Contoh aja yang mudah kita kan di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini kebetulan kan pemilu 2019 yang lalu kan jumlah DPT-nya kan juga cukup ya lebih dari 15 juta bahkan ada 27 juta lebih itu. Artinya berarti masuk di ketentuan ini bahwa jumlah penduduk di suatu provinsi yang termuat dalam daftar pemilih tetap itu lebih dari 15 juta. Berarti calon anggota DPD ini paling sedikit harus mendapat dukungan 5.000 pemilih. Cukup banyak juga ya. Memang tapi itu juga syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa lolos sebagai peserta pemilu khususnya sebagai calon anggota DPD ya. Kemudian masih ada lagi loh ini. Tadi kan terkait jumlah dukungan. Ini juga ada terkait jumlah sebaran. Jadi dukungan ini tadi 5.000 orang ini tadi misalkan itu juga harus tersebar di 50%. Apa? Jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Misalkan di Jawa Tengah ini 50%. 35 kabupaten kota kalau di Jawa Tengah kan seperti itu. Berarti dia harus ada dukungan ini harus menyebar di 50% jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan. Situ. Sekali lagi itu juga termasuk potensi pencalonan betul. ya Pak. Itu sudah ya verifikasi partai politik, pencalonan DPD, kemudian apalagi masih ada lagi Pencalonan legislatif. Betul, ini terkait dengan pencalonan legislatif, berarti kita bicaranya berarti anggota DPR, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Ini juga ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ini juga ada dua kalau kita bicara tentang persyaratan tadi, ada syarat calon dan syarat pencalonan. Ya, kalau syarat calon itu diatur di pasal khususnya kalau nggak salah itu di 240 ya 240 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu. Di situ syarat calon legislatif tadi pertama diantaranya kan banyak, namun kita sebutkan beberapa saja. Diantaranya pertama tentu dia ya warga negara Indonesia pasti. Kemudian dia telah berusia 21 tahun atau lebih. Itu juga menjadi salah satu persyaratan dari calon anggota legislatif ini tadi. Dan tidak terdaftar di itu ya Pak, ASN. Oh iya betul, gitu betul. Ya, Pak, ya? Iya. Masih ada lagi betul. Jadi dia harus mengundurkan diri. Misalkan dia mengundurkan diri sebagai kepala daerah misalkan wakil kepala daerah ya. Kemudian ASN tadi sudah disampaikan. Kemudian anggota TNI, anggota Polri. Nah, kemudian siapa lagi? Dia juga harus mundur jadi direksi, komisaris, pengawas dan karyawan pada BUMN
ataupun BUMD ataupun mundur dari lembaga ataupun yang keuangan itu bersumber dari negara, anggaran negara. Jadi seperti itu. Kemudian masih ada lagi dia juga tadi syarat calon ya. Oh, syarat calon itu berarti ya betul 21 tahun usianya atau lebih, kemudian tadi mengundurkan diri. Ini juga pengunduran diri harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Artinya sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri ya sudah, nggak bisa ditarik lagi. Misalkan ternyata saya misalkan ASN misalkan, begitu saya daftar ternyata nggak jadi yang nggak ditetapkan, saya masuk lagi kan nggak bisa. Kalau dunia undang-undang seperti itu, jadi dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Ini bicara tentang potensi sengketa khususnya di calon anggota legislatif. Kebetulan di Kabupaten Grobogan dulu juga pernah ada, kita sampaikan dalam pemilu di 2019 yang lalu. Kebetulan juga ada salah seorang ASN, tapi dia mendaftar sebagai anggota DPR RI. Jadi daftarnya langsung di pusat, dan kebetulan dia saat itu juga sempat dinyatakan tidak lolos oleh KPU ya, kan KPU RI tentunya. Kemudian dia juga mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu RI. Itu pernah juga. Jadi artinya kasus-kasus seperti ini memang harus dipahami betul supaya memang ya potensi ini tadi. Potensi kan ya seperti ini tadi, sepanjang persyaratan calon apapun juga lah, mulai calon peserta pemilu, partai politik, calon anggota DPD, calon anggota legislatif, sepanjang persyaratan dipenuhi, saya kira pasti tidak ada potensi. Ya potensi itu bisa tidak terjadi, ya, karena sudah dianggap sudah memenuhi kan seperti itu ya. Kecuali kalau memang ada sedikit kekurangan, ya mungkin ya bisa saja potensi ini terjadi, karena memang potensi bisa terjadi bisa tidak. Kemudian tadi kita bicara syarat calon, kemudian syarat pencalonan. Ya. Jadi anggota legislatif ternyata mempunyai dua persyaratan sebagai syarat calon yang berkaitan dengan pribadi, kemudian juga berkaitan dengan syarat pencalonan. Di sini syarat pencalonan itu juga diatur, artinya dalam bakal daftar calon ini pada setiap 3 bakal calon ini harus terdapat 1 orang bakal calon perempuan. Artinya 3 ini tidak boleh laki-laki semua, tidak boleh cowok semua, laki-laki semua atau bapak-bapak semua, tidak boleh. Setiap 3 bakal calon ya harus ada 1 bakal calon perempuan. Kemudian juga harus memenuhi keterwakilan 30%. Ya, bakal calon ini juga harus terpenuhi. Artinya ini ya sudah digariskan oleh Undang-Undang Pemilu, saya kira sudah sangat jelas. Artinya itu yang berkaitan dengan syarat pencalonan. Kemudian misalkan dia daftarnya sebagai calon anggota DPRD, kita kan di kabupaten misalkan, berarti daftar bakal calon ini diajukan ke KPU kabupaten, kan seperti itu, diajukan ke KPU kabupaten. Daftar bakal calon tadi yang ditandatangani oleh ketua, harus ada tanda tangan ketua atau nama lain lah, atau sekretaris atau nama lain. Jadi saya ajukan ke KPU kabupaten. Daftar bakal calon itu saya ajukan, misalkan saya ketua partai politik, saya ajukan list. Ini daftar bakal calon saya, setiap 3 bakal calon sudah ada 1 perempuan, saya ajukan, sudah ada tanda tangan ketua atau nama lain lah, kan kadang ada nama lain ya, atau dan sekretaris atau nama lain. Jadi syarat pencalonnya di situ harus lengkap, artinya tanda tangan juga harus ada karena ketentuannya berbunyi seperti itu. Itu tadi ya. Itu untuk pencalonan legislatif, ada syarat calon dan syarat pencalonan. Ada syarat calon, ada syarat pencalonan ya. Kita bicaranya di kabupaten ya. Artinya kalau potensi ini terjadi di tingkat kabupaten, kan berarti dia dinyatakan tidak lolos oleh KPU kabupaten. Berarti potensi sengketa ini akan terjadi di Bawaslu kabupaten. Iya, karena pemohon misalkan bakal calon itu kan dia akan mengajukan permohonan sengketa di mana ya, di Bawaslu kabupaten. Berarti kita yang akan menyelesaikan, menyelesaikan seperti itu. Itu karena memang kewenangan kita sudah sangat jelas diberikan kewenangan menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu ya, seperti itu. Itu yang berkaitan dengan sengketa pada tahapan pencalonan dalam pemilu khususnya ya. Ada 3 berarti tadi ya, ada 3 item ya.
Pertama mengenai verifikasi partai politik, calon peserta pemilu, khususnya partai baru. Kemudian mengenai pencalonan anggota DPD atau anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang ketiga mengenai pencalonan legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Itu 3 item ini yang memungkinkan atau dimungkinkan muncul potensi sengketa pada tahapan pencalonan pemilu seperti itu. Kalau untuk itu kan tadi potensi sengketa pada pencalonan pemilu. Betul. Terus pemilu. kita tadi kan juga ngobrol tentang Ya. pemilu dan pilkada. Pilkada. Sekarang potensi sengketa pada pencalonan pilkada itu kan pasti ada ya Pak ya. Nah, itu apa aja sih Pak? Betul. Potensi sengketanya. Memang betul obrolan kita mah betul ini. Obrolan kita mah cukup banyak juga ya. Artinya kita juga pelan-pelan menyampaikan ya supaya biar lebih mudah ditangkap ataupun dipahami oleh masyarakat, khususnya di ya sahabat Bawaslu semua lah. Pokoknya dimanapun Anda berada, khususnya di daerah kita di Kabupaten Grobogan kan seperti itu ya. Kemudian kita bicara potensi sengketa pada tahapan pencalonan ataupun pilkada. Oke. Seperti sudah kita ketahui, pilkada serentak kan sudah berlangsung kemarin ya, 2020, pilkada yang cukup menimbulkan kesan yang mendalam. Saya ini tidak akan terlupakan itu. Jadi kesan-kesannya sangat banyak. Karena apa? Karena berlangsung di tengah pandemi. Ya. Pandemi cukup mencekam, tapi alhamdulillah juga berjalan lancar. Khususnya di Kabupaten Grobogan juga sudah berjalan sudah dilalui dan sudah ditetapkan ya. Bupati ataupun calon kepala daerah pemenang sudah ditetapkan. Artinya kita bicara pilkada, berarti pilkada terakhir di 2020. Nanti akan ada lagi, ini juga perlu kita sampaikan sedikit ya. Pemilu tadi, pemilu ini nanti kan di 2024 ya. Kemudian pilkada juga di 2024, hanya beda bulan ya. Pemilu di bulan Februari untuk sementara usulan KPU seperti itu, tapi juga belum fix nih, belum ditetapkan. Kemudian kalau pilkada di bulan November 2024. Kemudian saya akan mulai masuk ke tadi potensi tahapan pada pencalonan pilkada. Pilkada berarti ini kita sudah lain lagi, dasar hukumnya sudah lain. Kalau tadi bicara pemilu, pemilihan umum, kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang tentang pemilihan umum. Kalau tentang pemilihan kepala daerah, tentu kita harus merujuk pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 ya. Di situ seorang calon kepala daerah ini bisa maju menjadi calon kepala daerah itu melalui 2 pintu. Nah, artinya apa 2 pintu? Artinya satu bisa maju sendirian lewat jalur perseorangan itu maksudnya. Iya. Kan dia sendirian lewat jalur perseorangan sendiri ataupun lewat dari jalur betul diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kita bicara urutkan dulu dari pertama dari pencalonan perseorangan ya. Nah, di situ juga sudah ini juga diatur juga. Jadi artinya Undang-Undang Pilkada khususnya di pasal 41 ayat 2 ini ya, dia bicara tentang persyaratan sebagai calon perseorangan dari jalur perseorangan. Pasangan jalur perseorangan ini ternyata dia juga harus mendapatkan sejumlah dukungan, betul, mendapatkan sejumlah dukungan. Di situ di pasal 1 ayat 2 itu diterangkan diantaranya jumlah penduduk ya yang termuat dalam DPT ya, di atas 1 juta pemilih itu dia harus mendapat dukungan paling sedikit 6,5%. Nah, ini kita bicara kabupaten kita saja ya, kita biar lebih mudah ya, maksudnya seperti itu. Grobogan itu kan kebetulan kan jumlah DPT-nya kan di atas 1 juta. Nah, DPT pemilu terakhir kan sampai 1.122 berapa gitu. Artinya masuk di ketentuan ini tadi bahwa jumlah penduduk ini tadi yang termuat dalam daftar pemilih tetap itu lebih dari 1 juta pemilih, berarti dia harus dapat dukungan sebanyak 6,5%. Ini kan macam-macam. Dari jumlah penduduk 250.000 diatur berapa jumlahnya? 10%. Kemudian jumlah penduduk yang masuk DPT 250.000 sampai 500.000, 8,5%. Sudah diatur rinci. Kemudian
jumlah penduduk yang masuk dalam DPT dari 500.000 sampai 1 juta pemilih, ini juga sudah ada ketentuannya berapa? 7,5%. Kemudian dirobohkan 6,5%. Karena apa? Karena jumlah DPT kita di atas 1 juta pemilih. Seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan jumlah dukungan ya 6,5%. Jadi ya memang seperti itu harus dipenuhi. Ini jumlah dukungan ini juga harus dibuktikan juga. Tidak bisa saya punya dukungan misalkan. Harus apa buktinya? Ya tentu harus ada surat dukungan. Surat dukungan dengan persebaran dukungan itu ya Pak. Oh, itu nanti ada nanti kita sampaikan juga. Artinya misalkan saya sebagai calon perseorangan, saya akan maju. Saya mengklaim, saya mengaku mempunyai dukungan. Kalau digerupkan kemarin itu sempat 72.000 berapa gitu, saya agak lupa, tapi 72.000. Artinya saya kan tidak bisa hanya ini dukungan saya, kan harus dilengkapi surat dukungan dan fotokopi KTP elektronik. Itu buktinya seperti itu. Itu juga nanti ya itu harus ada itu ya. Kemudian tadi sudah disinggung tentang persebaran dukungan. Betul, ini juga harus dipenuhi juga. Jadi jumlah dukungan ini tadi harus tersebar di lebih 50% jumlah kecamatan yang ada di kabupaten atau kota. Digerubukkan berapa jumlahnya? Ada 19 kecamatan. Kan berarti 50%-nya ya diambil kemarin 10. Nah, misalkan di Kabupaten Gerobokan seperti itu. Misalkan nanti ada lagi di Pilkada 2024 itu berarti ya dia harus persebarannya itu harus di 10 kecamatan karena masuk di kategori 50% jumlah kecamatan yang ada di kabupaten. Itu mengenai jumlah persebaran ya. Ini tadi jalur perseorangan. Nah, di pasal 41 ayat 2 saya kira sudah jelas, bisa dilihat, bisa disaksikan, dan itu juga diperjelas lagi di PKPU juga ada PKPU tentang pencalonan ya, PKPU 3 lah, 2017 yang sudah diperbarui sampai PKPU 18 2019. Saya kira itu juga ada. Itu tadi jalur perseorangan. Tadi sudah kita sampaikan ada 2 pintu. Jalur perseorangan bisa ataupun jalur melalui diusung partai politik, betul. Kalau diusung partai politik ini ketentuannya ada di, kita lihat di pasal 40. Pasal 40 Undang-Undang 10 2016. Khususnya di huruf A itu ya, kalau nggak salah huruf A itu. Jadi ketentuannya bisa kita sampaikan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon ini tadi jika memenuhi ataupun memenuhi persyaratan di perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi di Dewan ataupun di DPRD kabupaten seperti itu ya, atau dia mempunyai perolehan akumulasi suara sah 25% pada pemilihan umum anggota DPRD. Nah, artinya seperti itu. Jadi sudah diatur minimal berarti yang bisa partai politik yang bisa mengusung calon itu tadi dia harus mempunyai 20%, paling sedikit 20% jumlah kursi yang ada di DPRD kabupaten. Misalkan kalau di Gerobokan, nah misalkan Gerobokan ini kan mempunyai 50 kursi toh. Berarti kalau 20%-nya kan berarti 10 ya. 10 kursi berarti ya dia baru bisa. Ini juga harus dipenuhi. Kalau nggak ada 10 kursi, ya berarti gabungan. Makanya udah ada tadi bunyinya kan partai politik atau gabungan partai politik. Tidak harus satu partai politik, bisa terjadi beberapa gabungan partai politik karena untuk memenuhi kuota ini tadi jumlah minimal 20% kursi kan seperti itu. Jadi partai politik atau gabungan partai politik bisa mendaftarkan pasangan calon jika memperoleh paling sedikit 20% kursi di DPRD ya, ataupun perolehan suara sah 25% itu tadi. Itu kemudian ini tadi mengenai apa ini tadi pasangan yang diusung partai politik. Terus pasangan diusung partai politik ya, betul ya. Ini tadi sebetulnya ada 2 juga loh. Ini juga ya bukan lupa ya, agak kelewatan sedikit mungkin. Di sini kan juga ada tentang calon. Ya toh? Ada syarat calon juga, ada syarat pencalonan. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan ini tadi yang berhubungan dengan syarat pencalonan ya.
syarat pencalonan loh ya. Karena berhubungan dengan jumlah dukungan partai politik ya. Berhubungan dengan jumlah partai politik. Ini yang berupa syarat pencalonan. Jadi saya ulangi lagi, ini yang berkaitan dengan syarat pencalonan. Nanti kita sampaikan juga ya syarat calon ya. Enggak apa-apa, ini agak kebalik sedikit tapi intinya sama. Jadi mulai dari syarat pencalonan itu tadi, partai politik sudah saya sampaikan dukungan 20% kursi di DPRD atau akumulasi suara sah 25% pada pemilu DPRD. Kemudian ada lagi ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik ini hanya dapat mendaftarkan satu pasangan calon, tidak bisa lebih. Di sini juga harus betul-betul diingat-ingat, dipahami bersama bahwasanya hanya dapat mengusung, hanya bahasanya mengusung satu pasangan calon. Ini untuk berkaitan syarat pencalonan. Nah, bagaimana syarat calonnya? Kita ulas lagi. Syarat calon juga ada. Ini syarat calon, kalau bicara syarat calon kita bisa melihat di ketentuan pasal 7 ya. Di pasal 7 ini ya, pasal 7 ayat 2. Di situ juga sangat banyak syarat calon yang harus penuhi untuk menjadi seorang bakal calon kepala daerah ini tadi. Di antaranya dia juga tentu warga negara Indonesia pasti ya. Itu warga negara Indonesia. Kemudian dia tidak boleh menjabat, tidak pernah menjabat sebagai misalkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 periode dalam jabatan yang sama. Maksudnya saya ini kan gubernur misalkan, saya gubernur sudah 2 periode ya saya tidak bisa mendaftar lagi, seperti itu. Maksudnya dalam jabatan yang sama. Itu diantaranya seperti itu. Itu sudah berkaitan dengan syarat calon. Ya, kemudian menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN. ASN lagi, memang ASN nggak boleh ini memang nggak boleh ikut-ikutan. Artinya ya harus mundur konsekuensinya seperti itu. Jadi menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari ASN, anggota TNI, Polri, kemudian di situ juga bahkan kepala desa ada, dia tidak boleh itu kepala desa. Kemudian dia juga harus berhenti dari jabatan di BUMN ataupun BUMD. Jadi berhenti dari jabatan badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah. Hampir sama ya sama yang pemilu tadi ya Pak ya. Harus mengundurkan diri. Betul. Dan tidak bisa. Ini mengundurkan diri secara tertulis ya. Secara tertulis. Tapi juga calon legislatif tadi kan juga harus mundur dari ASN, TNI, Polri sampai BUMD juga ya, BUMN, BUMD. Ternyata sebagai calon kepala daerah pun juga bersama. Sama toh? Ya. Artinya dia juga harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis itu tadi. Secara tertulis sebagai ASN, TNI, Polri, kepala desa, seperti itu, dan berarti pada jabatan di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Begitu ya Pak, ternyata syarat menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah hampir sama ya Pak, yaitu syarat calon dan syarat pencalonan. Betul ya, memang hampir sama ya, artinya ada syarat calon dan ada syarat pencalonan. Nanti sebelum kita tegaskan lagi ya, sekali lagi, saya mau sedikit kembali ke tadi tahapan atau apapun sengketa pada tahapan pencalonan anggota legislatif. Tadi sempat ada yang sedikit kelewatan. Tadi kan dalam pencalonan anggota legislatif kan sudah kita sampaikan ada syarat calon dan syarat pencalonan. Kemudian setelah itu masih ada lagi, yaitu apa? Tahap penetapan. Tahap ini tadi DCS, daftar calon sementara menuju daftar calon tetap atau DCT. Di situ juga dimungkinkan ataupun bisa muncul potensi. Karena apa? Daftar bakal calon ini tadi kan diumumkan oleh KPU provinsi yang sudah diajukan oleh partai politik ya kan, diumumkan di media massa, cetak, media massa ataupun media elektronik kan, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan masukan, saran, masukan, tanggapan dari masyarakat. Setelah misalkan ada saran tanggapan ini dari masyarakat, kan tentu partai politik akan mengklarifikasi pada bahkan calonnya kan akan diklarifikasi toh, seperti itu. Bener nggak ini nggak ada masukan misalkan. Kemudian hasil klarifikasi itu kan disampaikan ke KPU ataupun KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Hasil klarifikasinya seperti apa. Kemudian ternyata
dari KPU itu tadi yang menerima, dia menyatakan bahwa dari hasil klarifikasi ini ternyata daftar ataupun bakal calon ini tadi ternyata kurang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Ini KPU RI ataupun KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kalau calon DPRD, dia akan memberitahukan melalui surat, artinya diberikan kesempatan bagi partai politik untuk mengajukan calon pengganti bakal calon ini tadi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan memperbaiki daftar calon sementara. Nah, artinya itu partai politik ini yang harus kita sampaikan, ini ada tenggang waktunya, ini yang sangat penting. Jadi pengajuan bakal calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan ini diajukan paling lama 7 hari setelah surat pemberitahuan dari KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten kota diterima oleh partai politik. Ini kalau melebihi batas waktu 7 hari, nah tentu ini yang kita sampaikan tadi, potensi sengketa bisa sangat terjadi atau bisa muncul. Itu tadi yang sempat sedikit kelewatkan ya. Jadi dalam tahapan pencalonan legislatif ada syarat calon, syarat pencalonan, kemudian dari DCS menjadi DCT ya. Itu ya. Kemudian kita tegaskan sekali lagi pertanyaan dari adik ini tadi, adik milenial ya. Memang betul antara calon anggota DPR dan calon kepala daerah terikat dua-duanya persyaratan, baik syarat calon ataupun syarat pencalonan. Syarat calon tadi sudah kita sampaikan tentu berkaitan dengan saya. Misalnya saya mau nyalon ya syarat calon ya syarat saya berhubungan dengan pribadi, artinya seperti itu. Kalau syarat pencalonan tentu berhubungan dengan partai politik. Jadi memang sama. Intinya di situ syarat calon kepala daerah juga harus mundur. Baik dia sebagai anggota DPR, dia harus menyatakan pengunduran diri, sudah kita sampaikan ya tadi ya, sebagai calon kepala daerah ya, saya tegaskan lagi, mundur dari anggota DPR, DPRD dan sebagainya tadi sudah ASN, TNI, Polri, kepala daerah, maksud saya kepala desa, seperti itu, dan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD. Bisa diterima ya saya kira ya, syarat calon, syarat pencalonan. Memang sekilas hampir sama, kadang memang pada poinnya tidak boleh merangkap. Artinya memang prinsipnya kan tidak boleh rangkap jabatan toh. Kalau sudah mau nyalon sebagai anggota legislatif ya harus mundur jadi kepala daerah misalkan. Misalkan saya mau nyalon kepala daerah, kebetulan saya sebagai anggota DPRD, ya saya harus mundur. Ya mundur, masa saya juga anggota DPRD juga sebagai nyalon kepala daerah tidak boleh. Harus berani mundur, calon tertulis baru saya maju sebagai calon kepala daerah. Saya kira seperti itu yang bisa kita sampaikan. Banyak sekali ya Pak potensinya itu loh Pak, potensi sengketa pada pemilu atau pilkada. Betul, pemilu tadi ada 3 poin ya. Dari pertama tadi verifikasi partai politik, pencalonan DPD, kemudian pencalonan legislatif. Kemudian kalau dalam pilkada ada 2 poin tadi, dari pencalonan perseorangan dan pencalonan dari partai politik ataupun gabungan partai politik seperti itu. Akhirnya itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, obrolan kita ya. Cukup banyak juga sih, tapi ya nggak apa-apa. Dan hampir sama juga ya Pak ya. Artinya kita harus pelan-pelan menyampaikan biar bisa diterima dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irul atas waktunya. Sama-sama. Nah, sahabat Bawaslu, ini tadi obrolan kita yang sangat seru. Dari obrolan ini bisa saya ambil kesimpulan, jika dalam tahapan pencalonan pemilu ataupun pilkada, banyak sekali potensi sengketa yang bisa terjadi. Dari mulai verifikasi partai politik calon peserta pemilu, pencalonan anggota DPD, pencalonan legislatif, pencalonan perseorangan dalam pilkada, dan pasangan calon yang diusung oleh partai politik dalam pilkada. Dan jika potensi sengketa itu terjadi, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota yang berwenang menyelesaikannya. Terima kasih Pak Irul Sama-sama. sudah menemani kita ngobrol hari ini. Juga. Terima kasih. Saya Maya Rezita. Saya Melenia. Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial Bawaslu Kabupaten Grobogan, like, komen, dan subscribe. Sebelumnya saya ada pantun nih. Oh ya. Maaf ya Pak Irul ya. Bunga yang harum, aroma melati. Baunya sungguh harum sekali. Demikian podcast hari ini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Sampai jumpa.